Agak too much gak ini? Kalau gue baca confession sambil rapi kayak gini. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Bacain cerita, pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita, pengalaman, dan rahasia kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di Instagram gue, itu juga bisa. Oke lah, tak berlama-lama, mari kita lanjut. Oke semuanya, cerita pertama, kita doa yang terbaik. Gue suka pegangin bulu jambi gue dan ngebayangin kalau itu rambutnya pacar gue. Kayaknya doa yang terbaik masih kurang guys. Oke Nul, jangan jijik dulu please. Gue tahu ini bakal kedengarannya super aneh emang. Tapi sumpah gue cerita ini bener-bener dari hati dan gak ada joroknya sama sekali. Jadi gini, gue tuh punya pacar LDR beda negara. Lebih tepatnya dia di Singapura. Kita udah jalan setahun lebih. Dan cantiknya dia tuh bikin orang yang bisa batal puasa no. Rambutnya keriting panjang, bener-bener kayak cewek idaman gue banget. Dan tiap kali dia ngirim pap senyumannya sambil rambutnya jatuh ke muka, sumpah gue kayak wow. Apa sih? Terus kenapa? Gak nanya juga anjir. Ya udah sih, tahu lu punya pacar. Gue sama viewers gue beserta Kuro, kita nggak punya. Tapi lu nggak usah sombong gitu, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya cewek lu secantik apa. Kan gue juga mau ya. Awalnya biasa-biasa aja, kayak kangen-kangenan aja lah Nul. Tapi makin lama itu makin parah Nul. Apalagi gue orangnya gampang halu gitu. Nah ini dia masalahnya baru dimulai. Dan suatu hari gue lagi habis mandi Nul. Terus gue lagi iseng pegang bulu jambi gue sendiri. Dan tiba-tiba di kepala gue kayak ada ini tekstur bulu jambi gue. Kenapa mirip rambut pacar gue ya? Dan dari situ gue jadi kebayang kalau gue tuh lagi pegang rambut dia. Padahal itu ya bulu jambi gue. Lu sinting ya! Gue gak tahu kalau kalian gimana. Tapi kalau gue punya pacar, terus pacar gue banding-bandingin rambut gue sama, gak harus bulu jembis dah, bulu ketek atau bulu pantat, apalagi bulu jambat, gue nangis anjing. Like, apa maksud lu ngebandingin rambut gua sama bulu jembus? Bener gak Kuro? Tau gak sih, lu kalau mau romantis jangan gitu anjir. Maksud gua kayak, banyak loh di dunia ini yang hal-hal lain. Misal kayak, oh rambutmu baunya bagaikan bunga. Oh hitamnya rambutmu bagaikan kilap. Nah itu gua ngasal ngomong. Tapi maksud gua ngerti gak sih? Daripada lu bilang kayak, lembutnya rambutmu bagaikan bulu jembut. Goblok. Pernah sekali dia lagi telepon video call sama gua Nol, sambil ngeringain rambutnya pakai tangan. Nah itu bikin gua makin halu anjir. Begitu kelar VC, gua langsung pegang bulu jembus gua sendiri kayak orang bego. Emang! Padahal gua sambil kayak senyum-senyum mikirin dia. Kayak rasanya aneh, tapi ada perasaan kayak comfort, kayak gue lagi sama dia gitu loh. Kayak jarak kita jadi gak sejauh itu. Padahal ya jelas-jelas gue cuma megangin bulu jembus gua. Jujur Nul, ini lebih absurd lagi. Tapi gue sampai pernah nyemprot parfum dia ke tangan gue. Abis itu gue pegangin bulu jembus gue sambil gue endos-endos gitu. Jadi vibesnya makin kerasa. Ini tuh vibesnya bener-bener bikin gue bener-bener lagi deket sama dia Nul. Kadang kalau udah parah banget, gue bisa cabutin buljem gue saking kangennya sampai rontok. Astaga Nul, kalau dipikir-pikir sekarang emang gue jujur oon dan tolol banget. Tapi entah kenapa waktu itu gue ngerasa kayak itu normal aja. Nah yang jadi masalah ini Nul, apa tuh? Ini tuh jadi kebiasaan Bang Nul, goblok kamu ya. Nah, bukan cuman malam doang. Kadang siang pun gue bisa tiba-tiba refleks kayak gitu kalau lagi kangen dia. Bener-bener kayak langsung slup, ses. Gue aja sampai takut kalau nanti ketemu doi beneran, gue bakal jadi gak fokus ke rambut aslinya dan kebawa ngebandingin sama bulu jembus gue sendiri. Ya kalau menurut lu sendiri ya Nul, ini masih wajar gak sih sebagai bentuk kangen? Kagak! Minimal banget Nitch. Menurut gue Nitch ya, bisa loh lu beli wig terus lu elus. Aneh gak aneh? Iya, menurut gua aneh, tapi seenggaknya lu gak elus bulu jembut lu sendiri. Goblok. Oke, kita masuk ke cerita kedua. Semoga lebih aman.
Gua pernah ngejagain mayat lansia yang pakai bikini doang. Ini maksudnya apa? Gue gak mau. Capek. Mayat lansia pakai bikini doang. Ya Nul, gue pernah ngejagain mayat lansia yang meninggal sendirian di apartemen. Oh my god. Jadi ternyata beliau tuh gak punya keluarga yang mau urus dia. Udah sedih-sedih, tapi ternyata penyebab kematiannya gong banget. Jadi Nul, dulu tuh gue open BO. Ya tau lah maksud gue apa. Iya Nul, jadi gue open BO gitu karena gak sanggup bayar kuliah Nul. Tapi gue selektif banget. Biasanya cuma mau sama lansia, om-om, atau cowok tajir yang rela keluar duit. Dan gue selalu pastikan mereka nggak ada penyakit menular sama sekali. Dalam kurung, seksual. Dan gue cuma mau ditawarin sama kenalan. Dari mulut ke mulut, biar nggak zong. Zong kata dia. Abis itu gue ketemu sama bapak lansia ini Nul. Usianya udah 71 tahun. Adik kelasnya Indonesia anjir. Indonesia umur 78. Aduh, Indonesia umur 80, bukan 78, gue salah. Blunder mulu. Dia pas umur 71. Ini super senior anjir. Lu kenapa masih tegang udah tua gitu? Maksud gua nih, dia udah bau tanah masih aja mau ngewos. Beliau langganan sama gua udah sekitar 2 tahunan Nul. Dan semua baik-baik aja sampai gua tahu dia ada masalah jantung. Dan juga soalnya ada pil obat yang suka dia bawa. Nice info, makasih banyak, kita perlu banget itu. Dan datanglah suatu hari Nul, hari dimana gua datang buat skiriki pap-pap. Awalnya siang, tiba-tiba di reschedule jadi malam. Dan pas gua datang, si kakek sudah terkapar. Panik dong gua anjir, masa enggak? Gua mikir mau lapor ke security, tapi ada ketakutan dikira gua yang si kakek. Tapi tiba-tiba gua malah ngakak. Soalnya titik. Elu ngakak. Demi apapun Nul, dia meninggal dalam kondisi lagi ngaceng dan pakai bikini di balik bajunya. Oh my god, what the fuck? Dan ternyata itu adalah bikini gua yang dia beliin dan ketinggalan di apartemennya. Dia lagi pakai bikini gua Nul. Iya, bikini gua dipakai sama kakek-kakek ini. Jadi gua teleponlah security, kirain cepet. Endingnya gue malah nunggu hampir sejam Nul, bareng mayat lansia yang pakai bikini di balik kaos dan celana pendek itu. Dan setelahnya kita dibawa ke rumah sakit Nul. Dan ternyata penyebab kematiannya adalah sakit jantung. Dan pas diteliti, dia emang abis nonton video beberapa jam sebelum perkiraan meninggal. Dan gue gak dijadiin tersangka karena emang gue baru datang malam itu juga Nul. Abis itu gue tobat soalnya trauma. Oke. Jujur gue gak tahu harus ngomong apa, tapi puji Tuhan lu tobat. Oke, intermezzo sedikit. Buat kalian suka nontonin confession kayak gini yang gue baca, atau sekedar suka sama gua, nih gue udah rapi-rapi lo bilang lah kalian suka sama gua. Atau mungkin kalian suka nontonin dia. Kalian nggak harus nunggu gua upload di TikTok atau di YouTube doang buat nontonin kita. Gua juga live stream di YouTube jam 7:30 malam WIB. Oke, di sini ini gue bohong, gue nggak live setiap jam 7:30 malam WIB. Itu ya gimmick sedikit biar kayak ya seru gitu, tapi ya gue live kayak hari Senin, Selasa, Rabu kadang, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu kadang, nggak tahu lah. Udahlah nonton aja. Di sana kita bakal seru-seruan banget. Gue bakal bacain confession yang banyak, terus gue bakal dengerin confession yang banyak dari kalian secara langsung. Kita bakal react, kita bakal nonton, kita bakal bermain. Pokoknya seru. Oh, kalian nggak percaya live gue seru? Nih, asik. Gue sayang banget sama jangkrik yang gue pelihara di dalam gue. Hai Nul, salam kenal, gue Cel, umur 18. Dan sejujurnya gue punya jangkrik yang gue udah pelihara dari 2 tahun yang lalu di dalam. Nama mereka Agus dan Jeffrey. Oke, mungkin bukannya seru tapi malah ke arah serem banget. Tapi ya temenin gue lah biar gue nggak takut sendiri. Anyway, lanjut. Nul, sebenarnya gue juga kaget. Tapi ternyata adik gue obses banget sama idol K-pop sampai make pembalut bentuk muka idolnya dia, bejir. Hai Nul, ini sumpah bikin gue kaget seumur hidup. Bisa dibilang gue punya adik yang masih SMP dan gue umur 20 tahun. Dan ya you know lah, memang kalau kita suka sama idol lain itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai gini juga, Jir. Jadi nih, kemarinan tuh dia mendapatkan momen menstruasi hari pertamanya Nul. Ya yang namanya baru dapat pastinya akan panik.
Akhirnya gue pun mengasih tahu dia cara pemakaian pembalut, cara cuci, dan segalanya. Nah, kalau lu kepo sama kamarnya, pokoknya kamarnya tuh banyak banget poster K-pop. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya, gue nggak bakal ngasih tahu ini boybandnya apa. Karena gue nggak mau mereka trauma kalau nggak sengaja lewat FYP mereka. Mohon maaf nih sebelumnya, tapi lu kira gue selama ini tuh ngebaca confession pakai bahasa Korea kah? Annyeong! Kapan anjir gue pakai bahasa Korea? Gue gak bisa bahasa Korea, gue orang Indonesia! Miyane hajima. Jadi lu pikir-pikir aja lah, gak bakal lewat FYP mereka, monyet. Yare. Anyway, skip dikit Nul. Pokoknya dia pas pagi harinya, dia seperti biasa berangkat ke sekolahnya kan. Ya gue gak berangkat, karena di kondisi itu gue lagi sakit banget, jadi gue gak ke kampus. Nah, gue punya ide buat tidur di kamar dia aja. Terus karena kamar dia kayak fanatik gitu, gue jadi kepikiran, mungkin dia menyimpan hal yang aneh, tanda tanya, atau enggak, tanda tanya. Ternyata iya, Nul. Langsung terjawab, guys. Lu bisa bayangin gak? Darah haid yang diperes, terus ditempelin ke poster idolnya, anjing. Di sana gue bener-bener huek-huek dong, Nul. Kayak gimana nggak jijik coba. Sumpah merinding banget anjing. Kalau ditatengin Kunti gimana coba dah. Oh my god. Nah, yang paling bikin gue kaget dan shock banget, gue liat pembalutnya. Dan di sana dia ngeprint muka idolnya, terus ditempel ke pembalutnya. Gue shock banget di situ, jir. Nul. Aus. Pokoknya Nul, kamarnya tuh bener-bener bau darah banget anjir. Gue pengen banget buat muntah di situ. Ya mungkin karena adik gue obses sama gimana ya, gue juga gak paham Nul. Ya Nul, sekarang gue udah coba buat nasihatin dia agar dia gak ngelakuin hal-hal aneh gitu lagi. Anyway, buat para fans Nul yang ngefans berat sama idol atau bahkan Nul, karena denger-denger lu abis dipelet juga ya Nul, jangan sampai segitunya ya. Makasih, iya gue ada yang mau pelet gue kemarin. Dia kayak nunjukin video dia lagi ngoles itunya, kayak dari pembalutnya itu diperes terus ditaruh muka lo, Nul. Ini khusus para cewek-cewek yang udah menginjak pubertas. Jangan sampai obses kayak adik gue ya. Ya, pokoknya itu aja cerita dari gue, Nul. Kalau lu kaget, bayangin gue, Nul. Gue juga lebih kaget. Gak mau, please. Gue gak mau punya adik kayak gitu. Ini tuh udah melebihin saseng-saseng K-pop anjir. Sumpah, kemarin tuh juga ada yang mau ngedoxing tau guys. Ada yang mau ngedoxing idol K-pop. Terus kayak dia sampai tahu alamat rumah dan sebagainya idol K-pop gitu. Dia cerita di live gue waktu itu. Tapi ini lebih parah menurut gue. Maksud gue kayak, what do you expect? Apa yang lu harapin dengan lu naruhin foto idol K-pop lu ke pembalut lu, terus lu tempel ke itu lu. Sorry marah-marah, gue gak bermaksud teriak-teriak dan marah-marah ya teman-teman. Gua adalah streamer garis miring YouTuber baik hati dan soft spoken. Oke deh, selesai juga cerita kita hari ini. Selesai juga episode 71 kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dari awal banget sampai di titik ini. Dan bagi kalian semua yang udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen apa ya, lansia. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis, yang bener-bener support gue apa adanya, asik. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum pernah nonton live gue sama sekali, cobain lah minimal sekali tiap jam 7:30 malam WIB, oke? Awas lu, gua tunggu. Sekian, sampai jumpa dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.